Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shallallahu wasallamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Selanjutnya adalah pemateri dari PCNU, yaitu K. Ahmad Halimi, di mana beliau akan menyampaikan materi sejarah dan fungsi masjid dalam Islam. Nah, ini juga sangat penting sekali, sejarah dan perkembangan masjid yang ada di Indonesia. Dan kepada yang terhormat Al-Mukarram K. Ahmad Halimi, Bukto Ngator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati pengurus LTMNU Sumeneb, yang saya hormati pengurus MWJ NU Manding, yang saya hormati Bapak Kambak Kesrah, yang saya hormati sejak tahun 92, ini Mas Waris ini, karena senior di pondok, walaupun lagu kocok-kocok malah. Hadirin sekalian yang pada hari ini bisa hadir di tempat ini. Dalam sejarah Islam kita semua mengenal peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah Nabi tidak bangun masjid karena memang tidak bisa, karena minoritas. Jadi kalau kita lihat sekarang orang Amerika itu, di Amerika orang Islam susah sekali bikin masjid, ya itu mirip dengan Rasulullah zaman di Mekah itu. Tidak bisa bikin masjid. Ada Masjidil Haram, tapi ya tempatnya orang-orang nyembah berhala. Ada 360 berhala waktu itu di Masjidil Haram. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah itu ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama itu konsolidasi masyarakat, mempersaudarakan muhajirin sama ansor. Bataritan orang anyar, orang muhajirin ini kan dengan dari Mekah, sarang orang ansor, si penduduk lokal. Dan ini prosesnya ada yang lucu itu. Ada seorang muhajirin disaudarakan oleh Nabi dengan orang Ansor. Kalau nggak salah ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau ini dibawa sama orang Ansor, saudaranya yang baru ini dibawa ke rumahnya. Terus bilang ini yang orang Ansor ini, sampean dengan saya sekarang sudah saudara, dipersaudarakan Rasulullah. Karena itu mulai sekarang kita berbagi. Saya punya harta kocak pun 100 juta, saya juta ke sampean, 50 juta ke saya. Saya punya rumah ini 2 lantai, sampean mau tinggal di atas atau di bawah, kita bagi 2 rumah. Saya punya istri 2, sampean pilih 1. Sampai segitunya itu. Sampai ketika persaudaraan itu. Yang kedua, Nabi itu membangun masjid. Yang ketiga, jarang diingat dalam sejarah, Nabi membangun pasar. Sampai di Madinah, Nabi itu membangun pasar juga. Karena pasar waktu itu yang ada itu dikuasai orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu membangun pasar yang kemudian di situ orang Islam bisa berinteraksi jual beli dengan masyarakat yang ada di situ. Yang masjid sekarang, masjid pertama itu yang dibangun Masjid Quba. Setelah itu bangun Masjid Nabawi. Fungsinya apa? Macam-macam. Kalau zaman Nabi itu, ya pemerintahan, ya Nabi kan ini sebenarnya tidak berhubungan dengan fungsi masjid yang harus kita tiru di zaman sekarang. Karena memang bentuk bangunan dan tempat tinggal Rasulullah dengan masjid itu beda dengan zaman sekarang. Kalau Rasulullah itu kayak takmir aja. Saya kocak derma Kanjeng Nabi ini kan rata-rata beda pinggir masjid. Astana Rasulullah, makam Nabi yang kamarnya Siti Aisyah itu yang di pinggir masjid. Kalau panjenengan baca kitab Tarikhul Madinah itu ada skema tentang
kamar-kamar istri Nabi yang disebut dengan rumah-rumah istri Nabi. Kamarnya Siti Aisyah, depannya kamarnya Siti Aisyah itu ada ruangan, ada rumah, itu kamarnya Siti Hafsah. Di bagian sananya itu adalah kamarnya Sayyidina Ali, rumahnya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Jadi memang di sekitar masjid. Jadi kalau Rasulullah ada apa-apa menerima tamu ya di masjid. Karena beliau kan pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama, pemimpin segalanya. Tanding terok. Cuma di zaman Rasulullah, masjid ini memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Hal ini yang kadang-kadang di zaman sekarang, masjid ini fungsinya yang pertama tempat ibadah. Kalau ini tetap berjalan sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang seperti disampaikan oleh Pak Zubairi tadi itu, ya masjid kita kadang-kadang direbut orang. Kalau orang, karena kita terlalu semangat bangun masjid, tapi tak semangat aja ke masjid. Banyak gelu masjid ini kan. Muntimin nih kan bangun masjid harus ikut kaki air. Muntimin nih kan masjid Bumi Sumekar Ngasa. Walaupun kiai ada beda pendapat. Masjid Bumi Sumekar dulu itu ada Ridus Solihin, ada Tanjul Kulub. Begitu Ngasa saya harus berkan ntar kambah timin. Mbak tak ngiti nih ibadah masjid tuh cokok. Tapi pada kiai lain ngiti nih. Akhirnya bangun dua. Begitu dua masjid Ngasa Tanjul Kulub sekarang Ridus Solihin. Kenapa? Karena di dalam fikih Syafi'i itu kan ketat bikin masjid. Mon situng masjid Ki Cokok, tahu le muka masjid lain, Jumatan maksudnya, untuk Jumatan itu ketat sekali. Nah, sekarang ini kita berlomba-lomba bangun masjid. Padahal kalau kita baca kitabnya Syekh Haji Hasyim Asy'ari, salah satu tanda-tanda para kiamat nih kalau orang berlomba-lomba bangun masjid tapi tak berlomba-lomba ngeseh masjid apa muncul gentengan tak mari-mari beda keramik model anyar genteng keramik selaju tak mari-mari nih kalau urusan nih kan. Nah, seperti ini yang kemudian membuat kita kadang-kadang masjid yang kita punya itu dimasuki oleh saya tidak menyebutnya ekstremis tapi orang-orang yang suka nyalahkan amal ibadah Nahdliyin. Akhirnya jangankan saya jadi rumah itu orang-orang ini memang diajari berani. Pernah ada jemaah zuhur karena mungkin dianggap imamnya tidak ada itu karena bekabit. Pas maju gak ada, maju gak ada imaman ini. Padahal tidak boleh seperti itu. Mungkin waktu tanya itu siapa imam kata ini? Rasulullah tidak memperkenankan kita mengimami di tempat yang kita bukan imam di situ, kecuali tanpa izin imam setempat. Ampu amit kentu. Tahun ini cek boleh berdiri. Karena mungkin tak patah model kiai. Jadi maju aja gimana gitu. Dia kata yang pernah terjadi satu kali. Hal-hal seperti ini tempat ibadah ini fungsi pertama. Ini berjalan sampai sekarang. Ada lagi fungsi kemasyarakatan. Fungsi kemasyarakatan kalau di kita ini kompolan kating meski. Dulu itu salah satu usul yang menurut saya paling cerdas dari Syahid Kepora itu, beliau usul supaya masjid NU itu jadi anak ranting. Masjid NU jadi anak ranting, imam masjidnya jadi syuria, takmirnya jadi tanfid. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu punya apa? Brand, merek. Jadi yang makin ini kan, ini kan Semarang merek. Jadi yang punya kesenaing. Kan larang, cek saya aing ngene kae beti kilasan ada semua bengi 500 tak baju. Tapi karena beliau beden nih kan. Akhirnya kas ibu nih. Gara-gara beden, gara-gara merek. Dulu Kiai Masdar Farid Masudi pernah mengusulkan di kantor cabang itu agar tiap masjid itu dikasih apa ya, dikasih tanda bahwa itu masjid NU. Jadi orang yang masuk mau menguasai itu agak sungkan. Karena di Jakarta itu sering terjadi seperti. Kalau Muhammadiyah hampir semua masjidnya udah tanda, karena milik hidup perserikatan, bukan milik pribadi, milik aset Muhammadiyah itu milik Muhammadiyah. Sekolah Adi nama Muhammadiyah Pusat Kefi. Itu salah satu kelebihan kita. Tapi Profesor Din Samsudin pernah cerita sama Ghazim Muzadi bahwa Masjid Muhammadiyah juga banyak ekolog, ekecok. Ya kan malarat yang Masjid Muhammadiyah. Tapi mau di daerah Jawa Tengah berbanyak. Jogja, udah lambang kali. Nah kita perlu kayak gini supaya orang itu bersedekah. Masjid NU itu memiliki
tradisi-tradisi intinya Syafi'iyah khutbah beda tongkat kan tak pernah ini jaga tongkat khotib kecoh. Ada masjid di kota itu, di kota ada masjid yang perumahan itu beda orang Muhammadiyah, beda orang Wahabina, beda orang NU nah. Jadi karena menurut mereka itu nekuk tongkat bekto khutbah ni ka bid'ah. Kecoh nih. Sampai dari tanah tongkat masjid kecoh nih gara-gara urusan nggak nikah. Padahal Nabi sendiri kan dalam riwayat Abu Daud kalau beliau khutbah beliau selalu megang sesuatu, kadang di jungkat, tongkat, kadang pedang, kadang tombak, mana benar tuh. Ya udah hadis sunnah. Cuma kadang-kadang orang ini kan tak pede kalau nak diri kiai. Semua amalia kiai, amalia ulama itu beda hadis. Beda hadis. Kan kena antara betul kau kadang-kadang orang ngageli, orang ngawoning. Saya kira mau pas bodoh orang ni hadis tak kerja. Ternyata orang tak pada hadis. Padahal beda hadis. Entong. Yang kedua ini fungsi kemasyarakatan di masjid. Zaman Rasulullah, kalau di zaman Nabi itu ya hampir semua musyawarah tentang masalah umat itu di masjid. Cuma masjid tak boleh jadi tempat bisnis. Kemudian ada dagang, jual beli, empon keluar itu di masjid. Kecuali hampir kan jangan lagi kalau di masjid. Karena tak saya kan. Karena kita menjaga kehormatan masjid. Yang paling terakhir, makanya dulu itu ada pernah kayak gini. Fungsi ke ibadah, fungsi kemasyarakatan, ada fungsi yang berhubungan dengan masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang mengembangkan. Habib Lutfi bin Yahya dulu pernah musulogi kota amal masjid mon bisa aja tolese amal jariah. Jangan ditulisi wakaf, jangan ditulis amal jariah. Kenapa? Supaya bisa dipakai untuk hal yang lebih luas. Pokoknya niat ngico. Jadi ini masalah mau niat ngico. Mau niat tak saya bahaya tak. Fikir apa ini kan tak bahaya mau niat tak saya. Jadi waktu itu beliau mengusulkan ini amal saja, ditulis amal secara umum. Nanti kalau ada orang miskin di sekitar masjid atau kita bisa supaya orang ini aja agama masjid bisa betul ini. Bisa dipakai lebih luas. Bahkan mulai kota ni kan pengajian beberapa masjid pada saya teori. Saya kata bisa juga tak apa nah. Teori jadi kata pengajian tak masalah. Cuma kadang-kadang ada masjid di kota itu yang santunan anak yatim. Nah ini mau tulis amal untuk masjid tak bisa. Saya amal umum. Misalnya satu tahun masjid untuk mengadakan santunan anak yatim, muharraman misalnya masjid, takmir masjid. Nah ini kan berhubungan antara masjid dengan masyarakat. Jadi masyarakat sebode pikir masjid ini kan rasa ide gezaran masjid. Nah, itu salah satu usullah Habib Lutfi. Ini tujuannya supaya ada keterkaitan antara masjid yang ada dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau di Surabaya ada beberapa masjid besar yang sampai bangun klinik, peringsokan, masjid Raja ini kan, tanahnya lebar. Jadi bangun klinik, beda dokter lah. Masyarakat sekitar pas apariksa beda sekalian. Ini kapun tak sombong sama tak kelar mikir kan. Tak kelar. Nah, hal-hal seperti ini perlu terus kita kembangkan bagaimana agar masjid nikah ada fungsi ibadah hablum minallah, berfungsi kemasyarakatan hablum minannas kadinto terus-menerus bisa berkembang. Sakadinto karang lebina betul kaula nyong sapora kaula mabeli moderator.